بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض يقدم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika suatu hari kita ingin bepergian ke suatu negara, misalkan negara Saudi Arabia, dalam rangka belajar atau bekerja, atau ingin menunaikan ibadah haji maupun umrah, maka tentu kita akan mempersiapkan bekal-bekal yang bisa kita gunakan untuk bisa masuk ke dalam negara Saudi Arabia tersebut dan kemudian menunaikan hajat kita, entah belajar, bekerja, atau beribadah haji maupun umrah. Namun, cukupkah seandainya kita hanya mempersiapkan bekal berupa baju, uang, dan lain sebagainya, tanpa menggunakan dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk bisa memasuki Saudi Arabia, seperti dokumen berupa paspor maupun visa? Maka seandainya kita masuk ke dalam negara Saudi Arabia hanya menggunakan bekal berupa baju maupun uang, tanpa menggunakan dokumen-dokumen tersebut, maka dipastikan kita tidak akan bisa masuk ke dalam negara yang kita tuju ini. Tidak cukup kita hanya berbekal dengan baju maupun uang saja tanpa paspor. Dan tidak cukup pula berbekal hanya dengan visa saja tanpa paspor, atau paspor tanpa visa. Keduanya harus ada untuk bisa membuat kita masuk ke dalam negara Saudi Arabia. Taib. Dengan analogi yang sama, kita katakan bahwasanya andai kata surga itu adalah negara Saudi Arabia, dan ibadah adalah bekal-bekal yang kita butuhkan dalam rangka bisa masuk ke dalam surga, maka apakah cukup hanya sekedar ibadah saja tanpa ada dokumen-dokumen atau tanpa ada hal-hal yang menjadi penyerta agar ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memasuki surganya? Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang merupakan syarat-syarat agar kita bisa masuk ke dalam surga. Tentunya itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak akan bisa diterima kecuali kalau memenuhi syarat-syaratnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah, di surga nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Ayat ini mencakup dua buah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadahnya bisa diterima, yaitu yang terdapat pada kalimat ya'mal amalan salihah, yaitu mengerjakan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, kita bahas satu persatu dari syarat-syarat tersebut. Syarat yang pertama adalah ibadah tersebut dikerjakan hanya untuk Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali dalam rangka menyembah Allah semata, mengikhlaskan agama Allah. Agama itu hanya untuk Allah semata. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang beramal dan amalnya akan ditimbang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bila dia niatkan amalannya untuk Allah, maka amalnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebaliknya dia tujukan amalan itu bukan untuk Allah, maka tidak akan diterima ibadah yang dia lakukan. Kita beri contoh. Seandainya ada orang yang sholat atau berdoa di kuburan, dia tujukan doanya, sholatnya, atau tawafnya bukan karena Allah, bukan kepada Allah, melainkan kepada orang yang ada di dalam kubur, berarti dia telah melakukan suatu ibadah yang dia tidak tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ibadah tersebut adalah masuk ke dalam kategori kesyirikan, dan ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada orang yang ingin sholat maghrib, kemudian sebelum maghrib dia melakukan suatu proses lamaran kepada wanita yang ingin dia nikahi. Dia ajak kemudian orang-orang untuk sholat dari kalangan keluarganya, dalam rangka supaya dia dilihat oleh keluarga calon mempelai wanita. Dia lakukan sholat agar kemudian lamarannya diterima. Jadi niatnya bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia sholat dikarenakan dia ingin supaya dilihat oleh calon wanita dan calon mertuanya. Maka ini pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah melakukan amalan ibadah yang saleh sebagaimana dalam ayat tadi. Amalan yang saleh di sini maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-ittiba'. Al-ittiba' yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika memang engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, tidak pernah datang dari syariat yang kami bawa, maka amalan tersebut akan tertolak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seseorang melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan amalnya tidak akan diterima. Contoh, seandainya ada orang sholat di mana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia ganti sholatnya, dia ubah menjadi salam dulu, baru kemudian diakhiri dengan takbiratul ihram. Atau dia ganti kata-katanya, misalnya dia lakukan Assalamualaikum, lalu diakhiri dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita katakan, dipastikan bahwasanya ibadah yang dia lakukan berupa sholat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan seandainya ada orang ingin berwudu, dia mulai dengan cuci kaki terlebih dahulu, lalu kemudian diakhiri dengan berkumur-kumur, maka ibadah berupa wudunya ini pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kesimpulannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka bekal yang ingin kita bawa adalah ibadah. Ibadah ini tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah ibadah tersebut ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan kepada yang selainnya, tidak berbuat syirik. Dan syarat yang kedua adalah ibadah yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat kami sampaikan tentang syarat diterimanya ibadah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan aspek-aspek di mana ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dipenuhi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.